saya Berbima Bincan, saya berasal dari 11 akuntansi 1. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya yang berjudul Indahnya Budaya Indonesia. Di bab 2 ini kita memiliki 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah ragam budaya Indonesia, yang kedua adalah kebanggaanku akan ragam budaya, yang ketiga tokoh Buddhisku cinta keragaman budaya, dan yang terakhir adalah aku mencintai keragaman budaya. Kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ragam budaya Indonesia. Ragam budaya adalah keanekaragaman budaya yang dimiliki suatu negara. Ragam budaya bisa meliputi agama, adat istiadat, ras, maupun makanan. Di ragam budaya Indonesia terdapat 2 poin, yaitu ragam budaya dan kebudayaan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang penuh dengan keragaman budaya. Keragaman mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, maupun agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, kebudayaan nasional. Menurut William H. Howland dan Isma Tantowi, kebudayaan nasional adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, yang jika dilakukan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan diterima oleh masyarakat. Kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan-budayaan di daerah wilayah Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ciri kebudayaan nasional terdiri dari bahasa Indonesia, sistem musyawarah, sikap gotong royong, sikap toleransi, dan sikap tata krama. Yang C adalah wujud kebudayaan, wujud ide dan adat yang mengatur perilaku manusia, norma, hukum, dan peraturan. Sistem sosial perilaku manusia berdasarkan pada adat dan tata kelakuan, juga benda-benda fisik karya manusia. Yang D adalah sikap terhadap keragaman budaya. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghormati dan melestarikan dengan mempelajari budaya, tidak mengejek budaya lain. Kita harus memelihara dan melestarikan keragaman budaya Indonesia. Kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kebanggaanku akan ragam budaya. Warga negara yang baik di suatu negara maupun bangsa harus memiliki rasa bangga terhadap ragam budayanya, seperti wujud kebanggaanku terhadap ragam budaya. Wujud kebanggaanku terhadap ragam budaya seperti melestarikan keberagaman dengan cara mengenal dan mempelajari ragam budaya yang berbeda. Yang kedua, menggunakan produk asli dalam negeri. Yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tradisi merupakan warisan budaya yang harus diturunkan dari generasi ke generasi agar kelestariannya tetap terjaga. Mengembangkan sikap-sikap maupun karakter bangsa sesuai yang tercantum pada Pancasila. Mengharumkan nama bangsa dengan menunjukkan prestasi yang ada pada diri sendiri. Menjaga nama baik Indonesia. Makan bersama dengan simbol kekerabatan, kekelompokan, kebersamaan, dan gotong royong. Yang terakhir, keanekaragaman budaya merupakan kekayaan negara yang patut dibanggakan. Yang kedua adalah ragam budaya Indonesia, terdiri dari bahasa seperti bahasa Indonesia secara garis besar mempunyai 2 bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. B. Lagu daerah, disesuaikan dengan bahasa dan suku yang ada. C. Upacara adat, berkenan dengan budaya atau kebiasaan dalam agama Buddha. Misalnya pendapat yang dilakukan oleh anggota Sangha, artinya setiap pagi dan siang memberikan kesempatan pada umat Buddha memberikan 4 kebudayan para bikhu. Sekarang kita akan masuk ke C, tokoh Buddhisku cinta keragaman budaya. Di sini terdapat 2, yaitu keragaman budaya Buddha dalam agama Buddha dan pesan tokoh dalam keberagaman. Persaudaraan muncul karena adanya cinta kasih dan ingin sama-sama hidup dengan saling membantu dan menghormati. Sifat permusuhan bukanlah hidup yang sehat karena dapat berakibat hubungan retak hingga putusnya persaudaraan. Jika kebencian dibalas dengan kebencian, hal itu akan sulit berakhir. Kedua adalah pesan tokoh dalam keberagaman. Tokoh agama, penyuluh, guru agama yang merupakan pelayan umat selayaknya memiliki kompetensi dan gerakan moderasi untuk kedamaian. Keagamaan budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dharma, perlu memiliki etika atau aturan agar tidak ada benturan antar agama yang beragam. Kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu aku mencintai keragaman budaya. Di sini terdapat dari 3 poin, yaitu budaya. Budaya adalah karya manusia. Agama mengisyaratkan untuk melakukan tindakan kepada orang yang meninggal dunia dengan memandikan, mendoakan, mengadakan upacara pemakaman, atau kremasi tidak tergantung hari. Hal itu merupakan kewajiban bagi orang yang masih hidup atau orang yang sudah ditinggalkan. Ini berarti
budaya ritual atau upacara tersebut pada dasarnya adalah tradisi yang merupakan bagian dari budaya bangsa. Yang kedua adalah mencintai budaya. Budaya merupakan bagian dari bangsa. Budaya adalah ciri khas dari bangsa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sebagai penerus bangsa, sudah sepatutnya mencintai budaya. Senada dengan yang disabdakan oleh Buddha, perbuatan yang baik yang didasari meta atau cinta kasih yang dilakukan diri sendiri adalah teman sejati. Yang ketiga adalah cara mencintai budaya. Cara mencintai budaya dapat dilakukan dengan cara melestarikan budaya dan mengembangkan budayanya. Melestarikan artinya menjaga agar budaya yang baik itu selalu ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Namo Buddhaya.